Nah, teman-teman, dengan aplikasi pinjaman uang online ini, kalian bisa melakukan pinjaman sampai dengan 10 juta rupiah langsung cair walaupun kalian baru membuat akun. Bunga yang sangat rendah hanya 0,05% per harinya, dengan tenor pinjaman sampai dengan 91 hari atau 3 bulan. Untuk teman-teman yang ingin meminjam uang sebesar 10 juta rupiah langsung cair, kalian bisa simak video ini sampai dengan selesai. Halo semuanya, balik lagi di channel Rival Official. Jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengajukan pinjaman uang online langsung cair di aplikasi pinjaman online ilegal. Jadi pinjaman online yang akan saya rekomendasikan kali ini memiliki limit pinjaman sampai dengan 10 juta rupiah. Yang pastinya aplikasi pinjol ini belum terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Untuk teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman uang online di pinjol ilegal atau fintech ilegal dan tidak ingin membayar pinjaman kalian, tidak perlu takut karena informasi ini dibagikan langsung dari Kominfo. Mungkin masih ada juga teman-teman di sini yang takut meminjam uang di aplikasi pinjaman uang online ilegal karena memikirkan DC lapangan. Dari video-video yang sudah saya bagikan terkait pinjaman uang online ilegal, banyak sekali teman-teman yang masih bertanya, baik itu lewat kolom komentar ataupun DM Instagram, yang bertanya apakah aplikasi pinjaman uang online ilegal memiliki DC lapangan. Jawabannya, pinjol ilegal tidak memiliki DC lapangan karena pinjol ilegal tidak punya izin. Sekedar informasi saja bahwa legalitas pinjaman uang online di Indonesia yang resmi berizin harus terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Itu merupakan legalitas pinjaman uang online di Indonesia. Sebelum saya perlihatkan aplikasi pinjaman online langsung cair yang akan saya rekomendasikan kali ini, saya akan buka laman resmi dari Kominfo untuk memastikan apakah benar kita tidak perlu membayar pinjaman uang online di aplikasi pinjol ilegal atau pinjaman online ilegal. Kemudian, saya akan perlihatkan aplikasi pinjaman online yang akan kita bahas kali ini. Selanjutnya, saya akan buka laman resmi dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melihat apakah aplikasi yang akan saya rekomendasikan kali ini benar terdaftar di OJK atau belum terdaftar. Karena sampai dengan saat ini masih banyak aplikasi pinjaman uang online yang menempelkan logo OJK ke aplikasinya atau iklan mereka, padahal mereka ilegal. Untuk teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman uang online langsung cair di aplikasi ini pastinya sangat mudah dan tanpa ribet, karena sangat gampang untuk mendapatkan dana darurat untuk modal usaha atau kebutuhan sehari-hari. Kalian bisa mengajukan pinjaman di aplikasi ini. Sekarang kita masuk ke laman resmi dari Kominfo. Nah, kita sudah masuk ke laman resmi dari Kominfo di kominfo.go.id dengan judul Kominfo jangan takut diteror debt collector fintech ilegal. Kemudian kita scroll aja ke bawah. Samuel Abrijani Panggerapan, Dirjen Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo mengatakan tidak perlu takut pada debt collector fintech. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang fintech ilegal membawa kasus ini ke ranah hukum. Kalau mereka ilegal kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya. Kan mereka ilegal. Kalau mereka fintech ilegal, mau melaporkan ini ya bagus, saya jadi bisa tutup nanti. Karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke fintech ilegal. Namun setelah pinjam tak perlu membayar. Ya tak perlu bayar, mereka ilegal, kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Kemudian kita akan lihat informasi yang diterbitkan di tribunnews.com dengan judul Kominfo pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal, tak perlu dikembalikan. Kemudian kita akan lihat di bawahnya, di sini kita scroll aja ke bawah. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo, Samuel Abrijani Panggerapan menyatakan, masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Alasannya perusahaan fintech tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Dengan begitu, kegiatan maupun kesepakatan yang perusahaan itu jalankan juga ilegal. Dari dua informasi yang saya perlihatkan di sini bisa membuktikan bahwa kita bisa ajukan pinjaman sampai berjuta-juta tanpa perlu dikembalikan ke aplikasi pinjaman online yang ilegal. Karena mereka tidak memiliki izin di Indonesia. Nah, sekarang saya akan perlihatkan aplikasi pinjaman uang online yang akan saya rekomendasikan kali ini. Jadi, aplikasinya adalah Dana Kilat, pinjam uang murah. Aplikasi ini dari KSP Bina Usaha Maju Plus. Aplikasi ini telah di-download lebih dari 100.000 orang dan telah mendapatkan 4,5 bintang dari 14.000 ulasan.
Nah, kita bisa melihat dari jumlah orang yang mendownload, di sini bisa membuktikan bahwa aplikasi ini benar-benar bisa mencairkan dana pinjaman yang ada dalam aplikasi ini. Nah, di sini sebelum kita lihat lebih jauh lagi aplikasi Dana Kilat, kita akan memastikan sama-sama apakah aplikasi ini benar terdaftar di OJK atau belum terdaftar. Berikut ini daftar perusahaan fintech lending yang telah terdaftar di OJK per tanggal 3 Januari 2022. Kita akan memastikan apakah aplikasi Dana Kilat telah terdaftar di OJK atau belum terdaftar. Untuk urutan pertama di sini ada aplikasi Dana Mas, diikuti dengan Investri, Amarta, Dompet Kilat, dan masih banyak lagi di sini. Kalian bisa perhatikan sendiri apakah aplikasi Dana Kilat ini telah terdaftar di OJK atau belum terdaftar. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, untuk legalitas pinjaman uang online di Indonesia, sah di mata hukum harus terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Itu merupakan standar hukum untuk fintech lending atau pinjaman online di Indonesia. Nah, kita lihat di sini apakah aplikasi Dana Kilat telah terdaftar. Dan kita sudah sampai ke urutan terakhir, aplikasi Dana Kilat belum terdaftar di OJK. Artinya aplikasi tersebut adalah pinjol ilegal. Dan kalau pinjol ilegal berdasarkan informasi atau himbauan dari Kominfo, kita bisa mengajukan pinjaman sampai dengan berjuta-juta tanpa perlu dikembalikan. Oke, di sini kita akan lihat beberapa kelebihan di dalam aplikasi ini. Nah, dengan aplikasi ini kita bisa dapatkan pinjaman sampai dengan 8 juta rupiah. Pastinya teman-teman yang ingin memulai usaha namun kekurangan modal atau tidak memiliki modal sama sekali, akan sangat terbantu dengan mengajukan pinjaman di aplikasi ini karena bisa dapatkan pinjaman sampai dengan 8 juta rupiah langsung cair. Kemudian memberikan keamanan dan melindungi privasi. Nah, untuk ini kalian harus garis bawahi dulu, soalnya aplikasi ini kita sudah mengecek sama-sama di OJK bahwa aplikasi ini belum terdaftar. Kemudian bunga harian mulai dari 0,05% per harinya. Ini memang lumayan murah untuk bunganya, hanya 0,05% per hari. Kemudian hanya dengan KTP, pengajuan mudah. Jadi hanya membutuhkan KTP saja, kita sudah bisa mengajukan pinjaman di aplikasi ini. Oke, hanya ini saja beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh aplikasi ini. Kita akan melihat tentang aplikasinya. Nah, di sini untuk teman-teman yang ingin dapatkan pinjaman dalam aplikasi ini, kalian bisa dapatkan pinjaman sampai dengan 7 juta rupiah. Jadi mulai dari 500 ribu rupiah sampai dengan 7 juta rupiah. Tergantung dengan penghasilan per bulan yang kalian dapatkan. Ini untuk pengguna baru. Kemudian tenor pinjaman yaitu 91 hari sampai dengan 180 hari. Dengan bunga tahunan hanya 14% per tahun. Nah, di sini ada contoh simulasi pinjaman, kalian bisa pelajari sendiri. Kemudian kita scroll aja ke bawah, kita akan melihat izin akses apa saja yang diminta oleh aplikasi ini. Nah, aplikasi ini meminta izin akses kamera, izin akses kontak, artinya semua kontak yang ada di handphone kalian bisa mereka ambil. Izin akses lokasi, izin akses ponsel, panggilan masuk, panggilan keluar juga bisa mereka lihat. Sampai dengan izin akses penyimpanan, yang dimana foto ataupun video yang ada di galeri kita juga bisa mereka ambil. Makanya sebelum kalian mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol ilegal, kalian sudah harus mengamankan data pribadi kalian. Oke, saya harap kalian sudah mengerti dan langsung saja saya akan buka aplikasi Dana Kilat. Kita akan lihat sama-sama bagaimana proses pengajuan pinjaman langsung cair di dalam aplikasi ini. Oke, di sini saya sudah buka aplikasi Dana Kilat. Dan untuk mendapatkan pinjaman di sini ada beberapa informasi yang kalian bisa baca terlebih dahulu. Di sini mereka langsung meminta izin. Jika kalian izinkan, kalian klik saja yakin. Kemudian untuk dapatkan pinjaman tentu saja kita harus membuat akun. Namun tenang saja, untuk membuat akun itu sangat mudah. Kita hanya perlu memasukkan nomor handphone kita. Jadi sekarang langsung saja saya akan masukkan nomor handphone saya. Nah, di sini sudah saya masukkan nomor handphone saya. Dan jika teman-teman ingin gunakan nomor handphone ini untuk kontak darurat, silakan saja. Saya sangat bersedia membantu pengajuan pinjaman kalian agar langsung di ACC. Jika sudah masukkan nomor handphone, kita klik kirim kode. Nah, di sini saya sudah dapatkan kode OTP dan sudah saya masukkan di sini. Jika teman-teman sudah dapatkan, langsung saja kalian masukkan, kemudian kalian klik saja login. Oke, kita sudah masuk ke tampilan beranda aplikasi Dana Kilat dengan jumlah pinjaman tertinggi sampai dengan 10 juta rupiah. Bunga hanya 0,05%, tenor pinjaman 91 hari atau 3 bulan. Dan kalian bisa mengajukan pinjaman kapanpun dan dimanapun. Jadi pinjamannya sangat mudah dan jangka panjang. Langsung saja kita klik ajukan pinjaman atau ambil sekarang. Oke, di sini sangat mudah untuk bisa dapatkan pinjaman karena hanya ada 4 informasi yang harus kita masukkan, yaitu informasi pribadi, informasi identitas, kontak darurat, dan informasi rekening bank. Nah, langsung saja kita masukkan mulai dari informasi identitas. Pada informasi identitas, kita perlu identifikasi wajah atau verifikasi wajah, kemudian kita foto KTP bagian depan, masukkan nama lengkap, nomor KTP, dan lain-lain. Langsung saja kita masukkan. Nah, teman-teman, di sini sudah saya lengkapi informasi identitas.
Jika teman-teman sudah, teman-teman klik saja lanjut. Pada informasi selanjutnya, kita harus memasukkan informasi pribadi, di mana kita harus masukkan alasan peminjaman, pekerjaan, nama perusahaan, dan lain-lain. Langsung saja di sini saya masukkan. Oke, di sini sudah saya lengkapi untuk informasi pribadi. Di sini untuk alasan peminjaman, saya pilih untuk biaya kehidupan dan pekerjaan, kemudian pekerjaannya karyawan swasta. Penghasilan per bulan itu di 8 juta rupiah. Nah, untuk penghasilan per bulan, saran dari saya masukkan di atas 7 juta rupiah, agar peluang ACC-nya akan lebih besar. Nah, jika sudah lengkapi semuanya, kita klik saja lanjut. Pada informasi selanjutnya, kita masukkan kontak darurat. Nah, di sini hanya 2 kontak darurat yang diminta. Kita bisa masukkan kontak orang tua, saudara, rekan kerja, atau teman kita. Langsung saja di sini saya masukkan. Nah, di sini sudah saya lengkapi untuk informasi kontak darurat. Di sini saya masukkan kontak orang tua dan kontak sahabat saya. Kalian bisa sesuaikan dengan kontak yang ada di handphone kalian. Nah, jika sudah, kita klik lanjut. Pada informasi terakhir, kita perlu memasukkan informasi rekening bank yang nantinya akan digunakan untuk pencairan pinjaman sebentar. Nah, di sini untuk rekening bank jangan sampai berbeda dengan data KTP yang sudah kita daftarkan. Jika berbeda, itu akan ditolak otomatis oleh pihak aplikasi pinjaman online. Nah, jika sudah, kita klik lanjut. Nah, teman-teman, berdasarkan dengan informasi pribadi yang telah saya masukkan, di sini saya langsung bisa mengajukan pinjaman di Rp1.600.000. Ini sudah sangat lumayan buat kita yang baru membuat akun karena bisa dapatkan pinjaman sampai dengan Rp1.600.000. Sudah sangat lumayan menurut saya. Nah, jika kalian sudah sampai ke tahap seperti ini, kalian tinggal mengajukan pinjaman dan kalian tinggal tunggu saja pengajuan pinjaman kalian akan diterima atau ditolak. Tapi saya yakin pengajuan pinjaman kalian akan diterima asalkan memasukkan data sebenar-benarnya. Oke, sekian video tutorial saya kali ini terkait bagaimana cara mengajukan pinjaman online langsung cair di aplikasi Dana Kilat. Buat teman-teman yang suka dengan video saya kali ini, bisa berikan like, share, dan jangan lupa untuk klik subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.